Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah Alfiani. Saya mahasiswa dari Pendidikan Profesi Nurse Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada pasien dengan CKD yang berada di ruang ICU. Saya sudah mempersiapkan diri dan saya siap bertemu dengan pasien. Baik Ibu, kita langsung saja untuk materinya ya Ibu. Di sini saya sudah buatkan leaflet. Di sini Ibu bisa baca untuk menambah pengetahuan ya Ibu. Semua apa yang sudah saya jelaskan ini sudah ada di dalam leaflet ini semua ya Bu. Baik. Kita mulai saja. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari CKD itu sendiri, di mana CKD itu adalah suatu kegagalan fungsi ginjal dalam menjalankan proses filtrasi gitu Bu. Jadinya ginjal ini sudah tidak bisa memfiltrasi lagi seperti fungsi semulanya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada macam-macam diet untuk pasien gagal ginjal, di mana diet yang diberikan ini ada 3 jenis. Itu berdasarkan berat badan pasien Bu. Yang pertama itu ada diet rendah protein 1, rendah protein 2, sama rendah protein 3. Dimana rendah protein yang pertama itu disesuaikan dengan berat badan pasien, yaitu 50 kg, sebanyak protein yang diberikan itu sebanyak 30 gram. Nah, untuk yang diet rendah protein 2 itu diberikan 35 gram dengan berat badan pasien 60 kg. Nah, untuk rendah protein 3 itu diberikan sebanyak 40 gram untuk berat badan pasien 65 kg. Nah, itu kenapa kita harus menyesuaikan dengan berat badan pasien? Karena kebutuhan gizi pasien-pasien dengan CKD itu berbeda-beda Bu, seperti itu. Nah, di sini kita sudah sesuaikan. Nah, untuk berat badan Ibu berapa Bu? 50 kg. Berarti bisa jadi Ibu kami atur untuk diet rendah proteinnya masuk ke rendah protein yang pertama ya Bu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis makanan yang diperbolehkan. Dimana untuk yang pertama itu ada bahan makanan bersumber dari karbohidrat, dimana seperti nasi, bihun, jagung, madu, dan Ibu bisa juga makan permen ya Bu. Untuk yang kedua di sini ada bahan makanan yang bersumber dari protein, dimana seperti telur, daging, ikan, ayam, susu yang rendah protein, gitu Bu. Nah, untuk yang ketiga di sini ada bahan makanan yang bersumber dari lemak. Nah, misalnya minyak jagung, minyak kacang tanah, itu bisa Bu. Nah, untuk yang keempat di sini ada bahan makanan yang bersumber dari vitamin. Semua bahan makanan yang bersumber vitamin itu ada di sayur dan buah Bu. Jadi sayur seperti sayur-sayuran dan buah-buahan bisa Ibu konsumsi, misalnya dengan cara dicuci terlebih dahulu, terus Ibu kupas, itu bisa juga ya. Ibu langsung makan, dipotong dadu, Ibu langsung makan, itu bisa. Ataupun Ibu bisa dengan dibuat jus juga bisa Bu, untuk mempermudah saja. Nah, selanjutnya kita beralih ke jenis makanan yang tidak diperbolehkan atau pantangan makanan ya Bu. Nah, di sini apakah Ibu sudah mengetahui atau sudah pernah dengar untuk pantangan makanan pasien dengan CKD? Singkong seperti itu, iya. Baik, untuk pantangan makanan di sini itu ada bahan makanan yang bersumber karbohidrat Bu. Misalnya contohnya umbi-umbian yang sudah Ibu sebutkan barusan ya, seperti kentang, singkong, ubi, talas, kayak gitu Bu. Nah, selanjutnya ada bahan makanan yang sumber dari protein, misalnya kacang-kacangan, hasil olahannya misalnya tahu atau enggak tempe, itu dihindari ya Bu ya. Nah, selanjutnya bahan makanan yang sumbernya dari lemak, misalnya minyak kelapa, santan, ataupun lemak hewan. Nah, selanjutnya ada bahan makanan sumber vitamin dan mineral juga. Nah, selanjutnya ada sayuran dan buah-buahan tinggi kalium. Pada pasien yang memiliki kadar kalium tinggi dalam darahnya, itu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang memiliki kalium yang tinggi.
Nah, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, untuk penkesnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Semoga Ibu paham ya, Ibu mengerti tentang apa yang sudah saya jelaskan dan bisa bermanfaat ya Ibu. Nah, baik Ibu, saya ingin mengetahui kembali untuk pengetahuan Ibu atau tingkat pemahaman Ibu kembali. Bisa Ibu jelaskan untuk jenis makanan atau pantangan yang tidak diperbolehkan pada pasien CKD? Yang itu pertama apa? itu ada umbi-umbian, itu contohnya kayak singkong, talas, kentang, ubi. Nah, terus kalau yang kacang-kacangan itu olahannya seperti tempe dan tahu. Terus kemudian ada lemak itu yang minyak kelapa, santan, terus minyak hewan. Itu sih yang saya. Iya, ya benar sekali ya Ibu ya. Untuk bahan makanan yang diperbolehkan Bu apa saja? Ada nasi, jagung, bihun, buah, Iya. sayur kayak gitu. Iya, Ibu bisa juga konsumsi untuk sumber proteinnya. Ibu bisa dapat dari telur ya Bu ya, telur, daging. daging ikan. Iya, ya bagus sekali ya Ibu ya. Ibu sudah paham tentang materi yang sudah saya berikan, yaitu diet pada pasien dengan CKD. Baik Ibu, semoga bermanfaat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat dan berdampak baik ya pada Ibu. Semoga Ibu lekas sembuh ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya permisi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, saya kembali ke ruangan ya Ibu. Iya, makasih Baik, Mbak. ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan tentang diet pada pasien dengan CKD. Dengan hasil setelah dilakukan pendidikan kesehatan kepada pasien sangat kooperatif, pasien juga paham tentang penkes yang sudah diberikan. Pasien bisa menyebutkan kembali isi dari materi yang sudah disampaikan. Tanda tangan Siti Hamidah Alfiani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.